Badiham, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi Madam Suki ini beberapa kali mendapatkan pesan permintaan dari siapa lagi sih kalau bukan dari Yang Mulia netizen. Ya, jadi pertanyaannya ini, kalian ini kepo banget dengan hubungannya Erumi dan Fuji, begitu ya. Nah, si Fuji ini kan kita tahu ya, dia itu adalah mantan dari Tarik Halilintar, begitu. Jadi kita mau lihat yuk, daripada kalian itu kepo, terus gak bisa tidur, gak bisa makan, nano, migrain, ya kan? Nah, jadi padahal ya beberapa bulan yang lalu, kalau gak salah ya, mungkin 6 bulan yang lalu, approximately ya, 7 or 6 months ago. Jadi si Erumi ini pernah membantah gitu. Dia bahkan membantah dengan tegas. Erumi mengatakan bahwa dia itu nggak begitu kenal kok sebenarnya sama Fuji ini gitu. Erumi sih pada saat dijodoh-jodohkan itu atau diisukan kedekatannya dengan Fuji ini, dia bungkam gitu. Tetapi kemudian akhirnya dia pun buka suara, ya kan. Terus Erumi ini mengatakan bahwa begini, dia tuh sebenarnya kayak merasa merasa kayak risih gitu loh ya, dijodoh-jodohkan sama kalian itu. Jadi kalian itu kenapa sih netizen sukanya kalian itu memang menjodoh-jodohkan Arya Saloka sama siapa itu namanya, sama Amanda juga dijodoh-jodohkan, ya kan. Nah terus ada lagi siapa itu, Haiko dan Asaf, kalau itu memang pacaran ya. Nah jadi whatever itu deh, yang jelas Erumi ini pernah membantah dan dia tuh merasa risih gitu ya, menurut pengakuan dia. Nah setelah approximately 6 or 7 months ago dia itu membantah, sekarang ini ternyata viral lagi, menjadi gosip lagi, menjadi omongan lagi, kedekatan Erumi ini dan Fuji. Tapi bener gak sih, yuk kita selidiki aja melalui kartu tarot. Kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Yuhu. Oke. Gini ya, sebenarnya gimana sih perasaan Erumi ini dengan Fuji? Jangan-jangan memang benar apa yang dikatakan Erumi itu, bahwa dia itu memang kayak nggak begitu kenal dengan Fuji atau bagaimana, nggak begitu dekat. Ya kan, kita itu udah berasumsi, memprediksi, sudah mengira-ngira, sampai kita itu sudah memberikan segala restu sampai ke udara, sampai ke langit, ya kan, restunya kalian ini. Ternyata Erumi dan Fuji itu ternyata nggak ada apa-apa. Gimana dong, ya kan? Nah berarti kan salah alamat. Coba kita lihat aja. Erumi, Madam Suki minta izin ya, karena kan ini Madam Suki ini mendapatkan banyak sekali ya, lumayan sih ya, pertanyaan mengenai kamu dan Fuji. Juga Fuji ya, Madam Suki mohon izin begitu supaya mereka ini nggak kepo-kepo lagi gitu. Kalau kabar ini misalkan nggak benar, ya kan, mereka bisa diam gitu. Oke ya, kita akan lihat dan kita tarik energinya melalui kartu tarot atau kartu energi, kartu yang bercerita. Oke, bagaimanakah perasaan Erumi dengan Fuji saat ini? Karena kabar itu kan sudah 6 bulan yang lalu. Sekarang kita lihat September 2023 gitu ya. Nah, di sini ada totality katanya ya. Terus di sini ada the full.
Di sini ada abundance gitu. Tapi sebenarnya Erumi, kamu ini pacaran enggak sih sama Fuji itu? Apakah kamu ini pacaran sama Fuji? Kasih tahu ya. Kan si Fuji kan sudah nggak punya pacar ya. Nggak apa-apa dong kalau kalian itu pacaran. Iya nggak sih? Apakah kamu itu pacaran sama Fuji? Oke. Oke. Oke, tuh kan. Oke, jadi ini perasaan Erumi kepada Fuji ya. Jadi di sini ada totality. Totality itu apa ya? Maksudnya orang yang apa ya, mengenal gitu ya, mengenal seperti pengakuannya, dia mengenal gitu. Di sini ada the fool itu langkah awal. Jadi di kartu yang satunya ada abundance. Jadi sepertinya mereka ini berteman dan memang mereka ini ya berteman aja gitu, saling sapa. Karena waktu itu kabarnya katanya mereka ada di mana gitu ya. Madam Suki kurang ngeh deh. Coba kalian kasih komentar ya. Nah, di sini ada pertemanan, ada keakraban begitu ya. Nah, waktu Madam Suki ngecek nih, apakah si siapa itu, si Erumi itu pacaran sama si Fuji gitu ya. Nah, jawabannya itu sepertinya belum. Gimana dong? Hah? Gimana ini? Katanya belum, mereka tuh belum pacaran. Tetapi kalau hubungannya baik, iya gitu. Nah, barangkali itu kan 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu ya, mereka itu dikait-kaitkan, dijodoh-jodohkan lah ya. Sekarang ini kan pasti dengan berjalannya waktu, mereka itu kan ada mungkin pernah ketemu atau ada satu proyek atau apapun lah ya. Pertemuan ini kan barangkali bisa membuat mereka deg-deg-ser gitu kan. Nah, tetapi di sini katanya ya belum pacaran tuh kan. Makanya kenapa Erumi itu merasa kayak ini ya, kayak merasa risih gitu loh 6 bulan yang lalu ketika dia itu dijodoh-jodohkan dengan si Fuji gitu. Oke ya. Terus kita make sure lagi, apakah mereka ini berarti mereka berdua ya, Fuji dan Erumi ini pacaran begitu. Karena kan bisa aja kan pacaran diem-diem ya kan. Zaman sekarang lo bestie kan bisa aja, kamu jadi pacarku ya, kita jadian ya, tapi udahnya jangan nggak usah diomong-omongin deh, nggak usah dikasih tahu siapapun deh, nggak usah dipublikasi deh gitu ya kan. Nah, namanya pacaran diam-diam. Siapa tahu ya kan mereka saling suka. Nah, kalau ini tadi adalah pertanyaan Madam Suki sama Erumi, ternyata enggak, mereka belum pacaran. Sekarang mereka berdua aja ditanyain ya, energinya Fuji dan energinya si Erumi. Oke? Kita lihat apakah mereka itu sudah pacaran gitu ya. Begini. Oke. Iya, jadi gini. Sebentar ya, Madam Suki mau ngecek di kartu yang berikutnya. Maksudnya desain ini apa? Sebentar. Mesti sabar, kalian kudu sabar ya. Oke. Knight of Wands. Oke. Kalau the Tower. Oke. Jadi gini. Seperti yang tadi Madam Suki katakan ya, barangkali mereka ini ada beberapa kali ketemu atau apalah ya. Nah, di sini menurut si Fuji dan menurut si Erumi ini, sosok Fuji itu adalah cewek yang energi, yang menyenangkan, yang baik lah menurut dia ya.
Dan sebaliknya, di matanya si Fuji, Erumi ini adalah cowok yang baik gitu, hangat, yang maksudnya yang bisalah untuk dibuat pertemanan yang baik, atau misalkan teman dekat pun bisa. Tetapi kok di sini sepertinya ada sebuah kegamangan gitu. Apakah Fuji ini masih belum membuka hatinya karena dia putus cinta dengan Thorik Halilintar. Nah ya, tapi di sini sih ada sebuah kayak semangat gitu. Jadi namanya cewek dan cowok itu kan perasaan tertarik itu nggak apa-apa ya Besti, ya dong. Nah, tetapi di sini di kartu yang ketiga benar-benar kayaknya gini, ya udahlah, letting go gitu. Maksudnya gini, kalau memang nanti mereka itu dekat karena memang benar-benar ada chemistry, ya udah dijalani aja gitu. Karena sepertinya kayak sekarang ini sedang menjalani aja, sedang have fun gitu loh. Oke? Nah, terus sejak putus dengan Thorik Halilintar, ya kan? Tadi Madam Suki katakan, Fuji ini selalu dikait-kaitkan emang dengan Erumi gitu. Apakah Fuji ini sudah benar-benar let it go gitu? Ya dong. Jangan-jangan nanti masih mikirin si Thorik, ya kan? Nah, coba Fuji sekarang dari Fujinya, apakah Fuji ini sudah benar-benar move on gitu dari Thorik Halilintar, ya kan? Kita lihat dari kartu tarot ini. Oke. Terus ya, kalau pertanyaannya adalah apakah Fuji ini sudah move on dari sosok Thorik Halilintar? Oke, diulang. Apakah Fuji ini sudah move on dari sosok Thorik Halilintar? Jawabannya sudah. Bahkan dia sudah berusaha keras untuk move on. Jadi ketika dia move on dari Thorik Halilintar itu bukan hal yang sepele buat si Uti ya, buat Fuji, tapi itu memerlukan kerja keras dia gitu. Dan saat ini dia sudah move on, benar-benar move on. Oke. Terus kalau Erumi sendiri bagaimana? Apakah Erumi ini punya pacar gitu? Ya kan, kalau dia sendiri waktu itu membantah dan dia itu merasa risih dikait-kaitkan atau dijodoh-jodohkan nih sama kalian. Apakah sebenarnya Erumi itu sudah punya pacar gitu ya? Karena kan tadi kartunya kan seperti itu. Apakah Erumi ini sudah punya pacar ya? Dan itu bukan Fuji loh ya. Apakah Erumi ini sudah punya pacar? Nah, oke. Oke. Oh gitu. Jadi ini buat kalian yang mengidolakan Erumi dan siapa namanya Fuji, dijodoh-jodohkan ya, khususnya menjodoh-jodohkan ya. Sepertinya di sini maaf ya kalau ini misalkan tidak resonate atau meleset ya, maafkan karena ini kan prediksi ya toh. Disclaimer, sepertinya sih kalau di kartu ini Erumi itu sudah punya pacar loh. Makanya kan dia ada merasa kayak gimana ya, dia merasa kayak risih gitu loh di dijodoh-jodohkan itu. Nah terus coba, lalu kenapa kok dia itu tidak mempublikasikan pacarnya gitu? Karena kan ini masih belum mau gitu. Apakah ceweknya Erumi itu ada di luar negeri sebenarnya? Apakah di Indonesia? Ya. Jadinya gini, si Erumi ini kayaknya
ada seseorang si pacar, tapi sepertinya nggak diinikan gitu, nggak mau dipublikasikan gitu aja deh ya. Terus gimana ya kalian ini menjodoh-jodohkan orang yang sudah punya pacar, bagaimana? Kan nggak baik kayak gitu ya. Makanya kan dari pihaknya Erumi itu kayak membantah dan merasa risih gitu. Erumi itu kalau Madam Suki lihat orangnya diem loh, orangnya diem ya kan. Anaknya Bunda Maya itu diem, cuek gitu. Tapi kalau misalkan sampai dia itu berpendapat atau dia itu kayak merasa risih, berarti kan ada sesuatu di belakang itu, merasa kayak ih apaan sih gitu ya. Oke, jadi buat kalian kita doakan aja yang terbaik buat Erumi dan Fuji ya. Mudah-mudahan kalau mereka berjodoh ya nanti pasti akan dekat kok, nggak perlu dijodoh-jodohkan ya, karena jodoh itu di tangan Tuhan dan di tangan orang yang melakukannya masing-masing ya dong. Ya, kalau jodoh itu sebenarnya adalah separuh takdir dan separuh nasib begitu. Oke, kita doakan aja yang terbaik buat mereka berdua. Buat kalian yang mau reading tarot dengan Madam Suki, silakan untuk DM di Instagramnya Madam Suki. Ini berbayar, tapi kalau kalian misalkan belum punya dana, silakan aja mampir di YouTube-nya Madam Suki setiap malam Sabtu pukul 21.00. Kalian boleh bertanya gratis ya, tetapi kalian mesti bantu 25 videonya Madam Suki untuk dibantu share. Buat kalian yang mau berobat atau penyembuhan energi dan holistik, silakan mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini ditujukan kepada kalian yang mempunyai masalah gangguan mental, gangguan pikiran, gangguan kepribadian, luka-luka batin, terus banyak hal deh ya, sampai yang metafisik begitu ya. Intinya program Pakai Cahaya ini berlangsung 7 hari dan tidak memakai obat, karena kliennya Madam Suki ada banyak sekali yang punya trauma, yang pernah dilecehkan, mendapatkan bullying, banyak sekali ya. Terus mereka itu juga yang ada psikosomatis parah ya kan, terus ada yang autis, OCD, terus anxiety, pokoknya gangguan-gangguan pikiran itu, stres, depresi kayak gitu ya. Dan biasanya kliennya Madam Suki itu sudah pernah datang ke dokter atau ke psikolog ataupun ke psikiater, mungkin belum berjodoh, dan mudah-mudahan ketika nanti sudah di healing sama Madam Suki, kita berjodoh dan kalian mengalami sebuah kesembuhan. Oke? Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you.